Hari ini kita akan terus belajar membahas tentang hubungan kedalaman kita dengan Tuhan. Bapak Ibu, semua pelayanan yang powerful, pelayanan yang memiliki pengaruh yang besar, itu dibangun bukan karena ide, bukan dibangun karena ide seseorang atau strategi seseorang. Semua pelayanan yang besar itu dilahirkan dari kamar doa. Seseorang yang mau berdoa berlutut di hadapan Tuhan, bayar harga di hadapan Tuhan untuk berdoa. Seorang hamba Tuhan harus melakukan itu sebelum terjun dalam pelayanan. Mau pelayanan kayak apapun juga lah. Apalagi para pengkhotbah, penginjil, gembala harus sering duduk di kaki Tuhan, berendam dalam hadirat Tuhan. Puasa, pingin kenal Tuhan. Kita itu belajar, pengetahuan itu bagus. Harus, sekolah itu bagus. Tapi kalau sekolah tanpa memiliki kehidupan pengenalan dengan Tuhan, kehidupan keintiman dengan Roh Kudus, kita akan menjadi orang yang pintar berbicara tapi tidak memiliki kuasa. Harus berimbang antara perkara rohani, keintiman dengan Tuhan dan pengetahuan, sehingga kita memiliki hikmat, pengertian dan pengetahuan. Hidup kita semakin dipakai Tuhan memiliki dampak yang besar. Harus imbang. Kita harus terus memiliki sampai ke dalaman keintiman dengan Tuhan. Pelayanan yang besar itu dilahirkan dari hubungan keintiman dengan Tuhan. Pelayanan yang besar bukan diciptakan dari ide atau gagasan seseorang karena dia pandai menganalisa dan lain sebagainya. Tapi pelayanan yang datangnya dari Tuhan, suatu kegerakan rohani itu dilahirkan dari orang yang memiliki hubungan intim dengan Roh Kudus setiap hari. Membangun keintiman dengan Tuhan itu penting melebihi apapun juga. Kita bisa sukses dalam hal perkara duniawi, bisnis kita, usaha kita, semuanya sukses, kita memiliki uang banyak. Tapi kalau kita ini tanpa memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, ada kehampaan yang ada dalam diri kita. Hidup kita nggak akan menjadi maksimal, hidup kita menjadi pengaruh yang powerful dan dahsyat bagi banyak orang. Dibutuhkan setiap orang percaya harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, datang kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan, menyerahkan hidup kita, hati kita. Kita nggak perlu minta apa-apa. Kita datang kepada Tuhan saja. Izinkan Tuhan mengkoreksi sampai ke kedalaman batin kita. Kita tunggu Tuhan sampai berbicara. Kita dengar Tuhan. Kita dengar suaranya. Dalam semua tokoh di Alkitab, di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, terutama di Perjanjian Lama, seorang hamba Tuhan harus dengar suara Tuhan, harus bergerak melakukan keputusan atau apapun yang diambil. Dia harus dengar suara Tuhan. Terlebih lagi kita pelajarin Daud. Daud seringkali dia meski tanya Tuhan, diizinkan Tuhan apa tidak, baru dia melakukan, perjalanannya mengalami kemenangan. Tapi ketika Daud nggak tanya Tuhan, seringkali malah bikin trouble, bikin kekacauan dan kehancuran. Kita perlu tanya Tuhan, apa yang harus kita lakukan ke depan ini. Kita perlu tanya Tuhan itu kalau kita ini datang kepada Tuhan. Kita belajar firman, kita duduk diam di kaki Tuhan, dengerin Tuhan ngomong. Dengerin Tuhan ngomong. Tuhan tuh berbicara sampai hari ini. Kita kadang duduk di dalam kaki Tuhan, matiin HP-mu, matiin TV, masuk kamar dan kunci, kenalin Tuhan secara pribadi, dengerin suaranya. Nanti Tuhan akan berbicara banyak hal. Dan renungin firman, Tuhan akan berbicara banyak hal lewat firman, lewat rema. Baik Tuhan berbicara secara audible, bisa juga Tuhan lakukan. Dan kita harus dengar suara Tuhan. Kita harus tahu kemana langkah kita ke depan atas pimpinan Tuhan, bukan atas kehidupan kita sendiri. Dan kita akan menjadi sukses dan berhasil menjadi orang yang menjadi berkat. Bukan berkat secara materi, tapi hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Hidupmu akan menggaramin banyak orang. Kalau kita ini berjalan dalam ketetapan ilahi, berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Seseorang tidak akan bisa berjalan seperti apa yang Tuhan mau sampai dia menaruh hatinya, pikirannya, perasaannya di atas mezbah Tuhan melalui doa, pujian, dan penyembahan. Bahkan kita seringkali harus berdiam diri, menaklukkan pikiran kita yang mengambara kemana-mana ini kepada Tuhan kok. Dan itu perlu dilakukan setiap hari. Saat teduh bukannya sekedar kita berdoa, minta perlindungan, tudung darah Yesus dari ujung rambut sampai telapak kaki karena mau melakukan aktivitas sepanjang hari. Tapi kita mau dengar suara Tuhan, tuntunan Tuhan. Bangun keintiman, kedalaman dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang ada tinggal di dalam diri kita. Dia yang di samping kita, dia yang menyertain kita, mengurapin kita. Dia akan membicarakan banyak hal. Fungsinya Roh Kudus adalah memuliakan nama Yesus. Membuat firman yang begitu berkuasa.
memimpin kita kepada jalan kebenaran. Hidup kita akan dibawa dari perjalanan kekudusan satu pada kekudusan yang lain, dari iman satu pada iman yang lain, sehingga kita memiliki pengalaman ilahi bersama Tuhan, dan hidup kita memiliki dampak besar dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Bapak Ibu, kita harus menaruh sepenuhnya hati kita ini di hadapan Tuhan, sepenuhnya, tanpa kompromi. Kita harus taruh sepenuhnya hati kita ini di hadapan Tuhan, datang kepada Tuhan lewat penyembahanmu. Serahkan hidupmu sepenuhnya. Taklukkan pikiranmu yang mengembara kemana-mana ini. Ditaklukkan ke dalam hadirat Tuhan. Kadang, bagi yang sudah dipenuhi Roh Kudus dengan tanda berbahasa, pakai bahasa rohmu di mana saja. Pakai, bangun manusia rohmu. Sembah dia lewat bahasa rohmu. Kalau belum dipenuhi Roh Kudus dengan tanda berbahasa, engkau bisa berdoa menyembah Tuhan dengan bahasa akal budi. Dan kau minta dipenuhi Roh Kudus di kamar doamu. Diam dan dengar suara Tuhan. Saya sering kali nyebut kata yang ini. Menurut saya kata ini saya suka banget. Rest in the presence of the Lord. Kita kadang perlu istirahat dalam hadirat Tuhan. Dari semua kekacauan, semua keributan, semua masalah yang kita timbulkan karena kebodohan kesalahan kita, kita perlu datang kepada bentuk rest in the presence of the Lord. Kita perlu istirahat dalam hadirat Tuhan. Menaruh pikiran kita, perasaan kita, menaklukkannya pada pusat kehendak Tuhan. Makanya kalau kita berdoa, kita itu minta ngomong, pakai bahasa kita itu mudah sekali, semua orang bisa lakukan. Tapi ketika engkau mulai berdiam, diri nggak ngomong, pikiranmu akan mengembara kemana-mana dan kamu perlu menaklukkannya itu pada kebenaran firman Tuhan loh. Ketika engkau bisa melatih, menaklukkan pikiranmu ini waktu di dalam kedalaman keintiman dengan Tuhan. Kamu fokus sama Tuhan. Kita mulai fokus sama Tuhan, kita mulai sembah Dia, kita mulai senangkan Dia. Pikiran kita, perasaan kita menyatu dengan Roh Kudus lewat keheningan dalam doa, dalam kedalaman. Tanpa disadari engkau bisa, tanpa sadar berdoa bisa sejam, 2 jam. Tanpa engkau lihat. Tanpa engkau sadari engkau dibawa masuk, diseret dalam hadiratnya, dalam pusat kehendaknya. Waktu kita diseret dalam pusat kehendaknya, kita belajar mematikan semua keinginan kita. Menaklukkannya pada pusat kehendak Tuhan. Kita belajar mematikan daging kita sepenuhnya pada pusat kehendak Tuhan. Terus, ini perlu kita lakukan setiap hari. Ini kita perlu lakukan setiap hari. Waktu kita lakukan, semakin hari, semakin hidup kita semakin menyenangkan Tuhan. Kematian daging itu, adanya waktu kita itu menyembah Tuhan, otomatis kita belajar mengendalikan diri, mematikan daging kita. Cara tercepat untuk mematikan semua kedagingan kita adalah kita seringkali masuk dalam hadirat Tuhan, berendam dalam hadiratnya. Kamu akan diberikan rasa takut dan gentar akan Tuhan. Tidak mungkin mau melakukan dosa dan pelanggaran, karena kita begitu cinta dan mengasihi Tuhan. Orang yang berendam dalam hadiratnya akan menerima kekuatan urapan yang dahsyat dan powerful. Makanya saya bilang, semua pelayanan harus dimulai dengan doa keintiman dengan Tuhan. Seorang hamba Tuhan harus melakukan hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari, membangunnya setiap hari. Baru akan ada urapan, hikmat, dan pengertian. Kalau pelayanan dibangun dengan tanpa dasar bayar harga keintiman dengan Tuhan, masuk dalam hadiratnya berjam-jam dan berendam dalam hadiratnya, pelayanan kita nggak akan memiliki dampak apa-apa. Kita bisa khotbah, tapi khotbah kita nggak memiliki kuasa dan otoritas merubah orang. Kita bisa doain orang, tapi urapan nggak bekerja begitu powerful. Tuhan mau hidup kita yang kita dedikasikan untuk Tuhan, sepenuhnya untuk Tuhan, itu menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menjadi representasi dari surga. Apa yang kita doakan, apa yang kita katakan penuh kuasa dan otoritas. Itu dimulai dengan bayar harga, memiliki kedalaman keintiman dengan Tuhan. Buka sebentar di Habakuk pasal yang ketiga, yang keempat. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya di dalam sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Ada sinar cahaya di sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Ini berbicara tentang hadirat Tuhan dan urapan Tuhan loh. Hadirat Tuhan itu berbicara tentang pribadi Tuhan sendiri, pribadinya. Tapi urapan berbicara tentang kuasa, perbuatan tangannya, kuasa, otoritas apa yang dilakukan, kuasa yang mengalir dari hidup Allah sendiri,
dari pribadi Allah sendiri. Dan kuasa dan urapan itu, kekuatan Tuhan itu diselubungin oleh pribadinya. Makanya kita tuh perlu kenal Tuhan dulu. Kalau kita mau menyentuh kuasa Tuhan, hidup dalam pelayanan pengurapan, kayak apapun, powerful, sehebat hamba-hamba Tuhan yang pernah dipakai Tuhan di muka bumi ini. Bahkan seperti sehebat Samuel, sehebat Elia dan Elisa, sehebat Rasul Paulus, harus dimulai membangun hubungan, kedalaman, keintiman dengan Tuhan. Kita masuk ke dalam pribadi Tuhan. Kita masuk dulu. Kita sentuh pribadi Tuhan dulu. Perhatikan, ada kilauan seperti cahaya. Sinar cahaya di sisinya. Apa sinar cahaya? This glory of God, the presence of God. Disitulah terselubung kekuatannya. Ternyata urapan Tuhan berada di dalam pribadi Tuhan sendiri kok. Makanya kalau kita ingin urapan, kita harus belajar bergantung, bergaul, membangun keintiman dengan Tuhan secara pribadi. Waktu kita membangun keintiman, kita masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. Tanpa kita sadari kita sedang menyentuh kuasa itu. Dan kuasa itu akan mengalir melalui hidup kita. Tidak heran, khotbahmu, pelayananmu, urapanmu, pekerjaan, hidupmu memiliki dampak yang powerful sekali. Berotoritas sekali. Engkau menjadi orang yang tajam, bisa membedakan roh jahat, pekerjaan roh jahat, menelanjangi semua pekerjaan roh jahat. Hidup kita dipakai Tuhan dalam level yang berbeda. Kalau hidup kita mau dipakai Tuhan dalam level yang berbeda, berendam dalam hadirat Tuhan. Kalau engkau sedang menghadapi masalah tekanan himpitan, engkau tidak tahu jalan keluarnya, matiin handphonemu, masuk ke kamarmu, dan mulai masuk kenalin pribadi Tuhan. Masuk ke kedalamannya, menyembah Dia, menaklukkan pikiran perasaanmu. Pada tertungkukan menyentuh kuasa urapan itu. Dan urapan itu akan nempel kepada kita. Kalau kita berendam dalam hadirat Tuhan, kita rest in the presence of the Lord, kita menaruh semua masalah kita itu, ditaruh di luar. Dan kita taruh hidup kita di atas mezbah, jadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita serahkan hati kita, pikiran kita, perasaan kita kepada Tuhan. Tanpa kita sadarin, kita masuk berjam-jam dalam hadiratnya. Kita kenalin hatinya, kita kenalin detak jantungnya. Makanya baca buku Jin Madam Guyon, bagaimana menaklukkan pikiran kita di dalam Kristus. Waktu kita berdoa dan menyembah Tuhan, kau tiba-tiba akan dibawa masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. Waktu dibawa masuk ke dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan, kamu akan menyentuh urapan kuasa itu. Tidak heran Musa ketika turun dari gunung, ketika dia berdoa 40 hari 40 malam, orang-orang Israel tidak tahan melihat kemuliaan Tuhan. Kalau ngomong meski ditutupin mukanya, kan ada the glory of God, ada kemuliaan Tuhan, ada Shekinah glory, kemuliaan kehadiran Tuhan yang menyertai. Bapak Ibu, kalau hidupmu ingin manifestasi kuasa Tuhan begitu real dan nyata, berendam dalam hadirat Tuhan, miliki pergaulan dengan Tuhan. Makanya kemarin saya sudah bilang, berdoa menyembah bukan sekedar bahasa roh, bukan hanya sekedar nyanyi haleluya 12 kali, bukan hanya sekedar tepuk tangan, tetapi berdiam, menaklukkan pikiran kita, pusat kehendak kita pada firman. Kita memiliki kedalaman keintiman dengan Tuhan. Itu perlu dibangun. Tidak cukup seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Perlu dibangun setiap hari sampai bertahun-tahun. Saya lakukan itu bertahun-tahun. Seringkali saya hanya diam, tidak ngomong apa-apa, menaklukkan pikiran saya di hadapan Tuhan. Saya lakukan sampai hari ini. Saya lakukan. Terus. Saya sering melakukan aja, seringkali malah bobol kok. Apalagi orang yang gak melakukannya. Kita harus melatih daging kita ini untuk menyatu dengan Tuhan. Mematikan semua keinginan daging kita ini. Menaklukkan pada kehendak Tuhan. Pikiran kita, kemauan kehendak kita, jiwa kita ini, apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, apa yang kita mau, kita taklukkan pada pusat kehendak Tuhan. Masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. Waktu kamu menghadapi masalah, tekanan, himpitan adalah momen terbaik kau masuk dalam hadirat Tuhan. Bukan nangisin masalahmu, nangisin diri sendiri, tapi ingin kenal Tuhan, kenal hatinya, kenal maunya. Karena dari setiap persoalan yang diizinkan terjadi dalam hidupnya, Tuhan punya mau dan tujuan. Kita perlu datang, tanya Tuhan dan dengerin Tuhan ngomong apa. Diam di kaki Tuhan, dengerin Tuhan ngomong. Bukan kita yang nyerocos, ngomel, keluh kesah, diungkapin semuanya. Dan pingin segera dijawab doa dan permohonan kita.
Terus kalau nggak dijawab, jerit, nangis, teriak-teriakan, nyalain orang lain. Itu adalah masa kanak-kanak kita yang sudah berlalu. Ini masa kita mengalami kedalaman, keintiman, bergaul dengan Roh Kudus setiap hari. Bergaul dengan Roh Kudus setiap hari. Kenalin hatinya, kenalin maunya. Tiba-tiba kita memiliki kepekaan yang tajam. Ketika kita ketemu orang, kita bisa ngomong dengan tajam sekali, dan orang itu diberkati loh. Kita sampai ngerti isi hati seseorang, karena Roh Kudus memberitahu. Ketika kita di pertemuan seseorang, kita coba ngomong, melayani mereka, dan orang itu diubahkan Tuhan. Kita bisa menelanjangi semua pekerjaan setan, dan hidup kita mengalami kemenangan dari hari ke hari. Simple, orang itu kalau ingin mengalami kemenangan dari hari ke hari, datang kepada Tuhan. Serahkan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Taklukkan diri. Ngikutin apa yang Tuhan mau omong, apa yang Tuhan mau perbuat, kita lakukan, dengerin, lakukan. Saya percaya, tambah hari, kekristenan kita bukan di pelataran, tapi masuk ke ruang Maha Kudus. Masuk terus ke ruang Maha Kudus. Saya udah mulai ngomong, ngajar yang dalam tentang keintiman ini. Nah ini, Bapak Ibu tidak akan pernah ngerti sampai engkau praktek sendiri dengan Tuhan setiap hari. Saya lakukan sebelum pelayanan itu, supaya terus pelayan sampai hari ini saya lakukan. Di awal-awal saya lebih giat lagi melakukan. Saya bisa berjam-jam berendam dalam hadirat Tuhan. Nikmatin Tuhan. Orang gak lihat. Orang di awal tahun 97 saya lakukan sampai tahun 2000 berapa itu. Terus lakukan sampai hari ini. Tapi di awal-awal saya lebih gila lagi melakukannya. Lebih banyak waktu, soalnya gak banyak kegiatan seperti hari ini. Lebih sendiri, belum nikah apalagi. Saya lakukan, terus saya lakukan dengan Tuhan setiap hari. Dan saya nikmatin apa yang pernah saya tabur di masa lalu sampai hari ini. Bangun keintimanmu dengan Tuhan. Nanti Tuhan akan pertajam. Tuhan perbesar pengaruhmu. Hidupmu diproteksi, dijagain. Dan nama Tuhan disebut atas namamu, atas keluargamu, atas anak cucumu. Nama Tuhan akan dipermuliakan. Dan Tuhan akan senang dan bahagia melihat apa yang kita lakukan dan berbuat. Bukankah tujuan kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan dan mengasihi Tuhan? Kita tidak akan bisa mengasihi Tuhan dengan sepenuhnya, mencintai Tuhan sepenuhnya, sampai kita ini benar-benar duduk diam, dengerin yang Dia mau. Melakukan semua yang Dia inginkan dalam kehidupan kita. Kita memiliki keintiman yang dalam dengan pribadi Roh Kudus. Lakukan praktek di kamarmu mulai hari ini. Berendam dalam hadirat-Nya. Ketika engkau terjun ke dunia marketplace, ke pekerjaan, ke kantor, ke pelayanan, ke gereja, bahkan engkau nyembah Tuhan, manifestasinya itu real menyertai hidupmu. Kata-katamu penuh makna, kata-katamu penuh bobot, dan perbuatanmu mulai melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Besok kita akan lanjutkan lagi. And God bless you.